Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Makam Ziarat Sarkar. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Ziarat Sarkar adalah sebuah kompleks pemakaman yang terletak di wilayah Kashmir, tepatnya di Budgam. Tempat ini memiliki nilai religius dan sejarah yang sangat penting karena menjadi lokasi peristirahatan terakhir para tokoh agama yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Muslim Kashmir. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa di dalam kompleks pemakaman Ziarat Sarkar terdapat banyak tokoh agama yang dimakamkan. Beberapa di antaranya adalah Aga Syed Mehdi Al-Mosfi Al-Safi Al-Najafi, Aga Syed Ahmad Al-Mosfi Al-Safi Al-Najafi, Aga Syed Yusuf Al-Mosafi Al-Safafi, Aga Syed Muhammad Fazlullah, Aga Syed Mehdi Mustafa, serta Aga Syed Mustafa Al-Mosafi. Selain itu, tokoh yang memiliki peran dalam mendirikan tempat ini adalah Aga Syed Yusuf, yang membangunnya semasa hidup sebagai bentuk penghormatan kepada kakeknya yang bernama Sarkar Aga Syed Mehdi Al-Mosafi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks pemakaman Ziarat Sarkar terletak di wilayah Budgam, salah satu daerah di Kashmir. Secara geografis, pemakaman ini berdiri di kawasan Karewas Budgam yang merupakan tanah dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 100 kaki di atas permukaan tanah sekitarnya. Letaknya yang berada di dataran tinggi memberikan suasana hening, teduh dan sakral bagi para peziarah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan pemakaman ini dilakukan pada masa kehidupan Aga Syed Yusuf. Ia membangunnya sebagai bentuk pengabdian kepada keluarga dan tokoh yang dihormati. Meski tidak terdapat catatan pasti mengenai tahun pembangunannya, keberadaan tempat ini menjadi bukti peninggalan spiritual dan sejarah keagamaan yang terus bertahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pemakaman Ziarat Sarkar dibangun untuk menjadi tempat peristirahatan para tokoh agama besar yang dihormati oleh masyarakat. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menghormati kakek Aga Syed Yusuf yaitu Sarkar Aga Syed Mehdi Al-Mosafi. Keberadaan pemakaman ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga menjadi pengikat identitas masyarakat Kashmir yang sangat menghargai tradisi dan sejarah para tokoh agamanya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks pemakaman ini berdiri di atas tanah tinggi Karewas Budgam. Dibangun dengan perencanaan oleh Aga Syed Yusuf, tempat ini kemudian berfungsi sebagai lokasi ziarah dan penghormatan. Para peziarah datang untuk mengenang jasa tokoh agama yang dimakamkan, berdoa dan meneladani nilai-nilai kehidupan yang telah diwariskan. Suasana yang tenang, sakral dan dikelilingi panorama khas Kashmir menjadikan pemakaman ini sebagai salah satu pusat spiritual masyarakat setempat. Dari sisi sejarah, Ziarat Sarkar merupakan bukti nyata penghargaan masyarakat Kashmir terhadap tokoh-tokoh agamanya. Pendirian tempat pemakaman oleh Aga Syed Yusuf untuk menghormati kakeknya memperlihatkan adanya tradisi penghormatan antar generasi yang kuat. Dari sisi budaya, pemakaman ini menggambarkan tradisi ziarah dalam masyarakat Muslim Kashmir. Ziarah tidak sekadar ritual keagamaan, tetapi juga sebuah praktik budaya yang mempererat ikatan sosial, mengingatkan pada jasa tokoh masa lalu, serta memperkuat identitas kolektif masyarakat. Dari sisi arsitektur dan geografi, lokasi pemakaman yang berada di Karewas Budgam dengan ketinggian 100 kaki dari tanah sekitarnya menunjukkan pemilihan lokasi yang tidak hanya simbolis tetapi juga strategis. Dataran tinggi memberi kesan agung, melindungi kompleks dari ancaman banjir, serta memberikan pemandangan luas yang menambah kekhidmatan bagi peziarah. Dari sisi spiritual, tempat ini menjadi pusat doa, refleksi dan renungan. Masyarakat yang berziarah datang dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, memohon berkah,
sekaligus mengenang teladan tokoh agama yang dimakamkan di sana. Keberadaan tokoh-tokoh besar dalam satu lokasi juga memperkuat nilai spiritualitas tempat tersebut. Dari sisi sosial, ziarat Esarkar bukan hanya pemakaman, melainkan juga simbol persatuan masyarakat. Kehadiran tokoh agama yang dimakamkan menjadi pusat rujukan moral dan spiritual yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat di Kashmir. Keberadaan ziarat Esarkar memberikan beberapa pelajaran hidup yang berharga. Pertama, penghormatan kepada leluhur dan tokoh agama merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat yang dapat memperkuat identitas dan nilai kebersamaan. Kedua, pembangunan tempat pemakaman yang terhormat memperlihatkan betapa pentingnya menjaga warisan spiritual untuk generasi berikutnya. Ketiga, tradisi ziarah yang terus dilestarikan menanamkan nilai-nilai kerendahan hati, penghargaan terhadap jasa orang terdahulu dan kebersamaan dalam doa. Ziarat Esarkar memiliki kelebihan dari sisi sejarah, spiritual dan budaya. Kompleks ini menjadi tempat berkumpulnya banyak tokoh agama berpengaruh, sehingga nilai religiusnya sangat tinggi. Lokasinya di ketinggian memberi kesan sakral dan menenangkan, sekaligus menambah keindahan alam sekitar. Salah satu kekurangan yang mungkin ada adalah kurangnya dokumentasi tertulis mengenai detail pembangunan dan catatan sejarah yang lebih lengkap. Hal ini membuat informasi terkait tahun pembangunan dan perkembangan awalnya masih terbatas. Untuk menjaga nilai sejarah dan spiritual, diperlukan usaha pelestarian yang lebih terencana. Dokumentasi sejarah, pengelolaan yang baik, serta penyediaan informasi edukatif bagi pengunjung akan menambah nilai dari kompleks pemakaman ini. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan dan kelestarian kompleks pemakaman juga menjadi hal penting agar ziarat Esarkar tetap terjaga sebagai pusat spiritual dan warisan budaya Kashmir. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun, di balik setiap perintangan, tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam.
Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.